Baik, kita akan membaca sebuah kisah Qorun. Ya, siapakah dia? Qorun. Ya, Qorun itu adalah sepupu Nabi Musa. Jadi masih saudara dengan Nabi Musa. Ya, saudara dari ayahnya, keturunan Bani Israel. Pada awalnya, Qorun ini menjadi pengikut Nabi Musa yang setia dan taat beribadah. Tapi kondisinya dia itu sangat miskin dan anaknya banyak. Ya. Jadi Qorun itu dia sebenarnya masih saudara dengan Nabi Musa. Ya, dia ini dulunya adalah orang yang taat beribadah, ya, pengikut Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa, tapi apa? Dia ini orang miskin dan anaknya banyak. Nah, kemudian Qorun ini lama-lama bosan dengan keadaannya yang miskin. Qorun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya supaya apa? Allah memberikannya harta yang sangat banyak. Ya. Nabi Musa setuju. Ya, Nabi Musa setuju mau mendoakan Qorun karena Nabi Musa tahu bahwa Qorun itu adalah orang yang sangat soleh dan pengikut Nabi Ibrahim, ya, otomatis pengikut Nabi Musa, beriman kepada Nabi Ibrahim dan beriman kepada Nabi Musa. Ya, intinya Qorun itu adalah orang yang soleh, taat beribadah. Makanya Nabi Musa mau mendoakan Qorun biar jadi orang kaya. Nah, kemudian doa Nabi Musa ini dikabulkan oleh Allah. Ya, semakin hari Qorun semakin kaya, hartanya bertambah banyak. Nah, dengan keadaannya yang sekarang, yang sudah jadi orang kaya itu, akhirnya Qorun mulai malas beribadah. Ya, bahkan apa? Bahkan melupakan ibadahnya karena sibuk mengurusi harta. Nah, dalam surat Al-Qasas ayat 76 dikisahkan bahwa Qorun itu pernah pamer kekayaannya. Rumahnya sangat besar dengan segala peralatannya yang serba mewah dan harganya mahal. Ya, perabotannya terbuat dari emas. Nah, sendoknya terbuat dari emas, piringnya terbuat dari emas, gelasnya terbuat dari emas. Karena apa? Karena saking kayanya si Qorun ini. Banyak orang yang kagum dengan kekayaannya tadi itu. Qorun memiliki gudang harta yang penuh berisikan emas dan perak. Pokoknya Qorun itu orang yang terkaya saat itu. Yang awalnya miskin, karena didoakan oleh Nabi Musa, akhirnya dia menjadi orang yang kaya raya, orang paling kaya saat itu. Nah, dia punya gudang harta, ya, dia punya gudang harta, dan setiap gudang itu punya kuncinya masing-masing. Ya, bahkan apa? Gudangnya itu ribuan. Ya, ribuan, sangat banyak sekali gudang harta bendanya Qorun ini. Ya, karena saking banyaknya hartanya tadi itu. Sehingga untuk membawa kunci gudang tadi itu membutuhkan banyak orang untuk memikulnya. Ya, kunci loh. Kunci itu butuh banyak orang untuk membawanya karena saking banyaknya kunci gudang hartanya tadi itu. Ya, nggak bisa dibayangkan pokoknya. Saking kayanya si Qorun ini. Nah, karena kondisinya yang tadi itu, ya, kaya raya tadi itu, membuat Qorun lupa dengan janjinya ketika keadaannya dulu masih miskin. Ya, dulu dia berjanji kalau sudah jadi orang kaya, dia berjanji dia akan tetap rajin beribadah, dia akan menggunakan hartanya untuk beribadah. Tapi nyatanya apa? Kenyataannya kekayaan yang dimiliki Qorun tadi itu menjadikan dia lupa kepada Allah, menjadikan dia bahkan durhaka kepada Allah, tidak mau bersyukur, bahkan dia apa? Menjadi orang yang pelit, ya, serakah, sombong, dan suka pamer kekayaan. Nah, jadi sudah berubah drastis, sudah berubah 180 derajat. Dari yang dulunya dia orang miskin tapi soleh, berubah menjadi orang kaya tapi pelit. Nah, ini dia si Qorun. Nah,
Suatu hari Nabi Musa itu meminta kepada Korun untuk membayar zakat dan sedekah. Tapi Korun menolak, ya, karena dia beranggapan bahwa harta yang dimilikinya itu adalah usahanya sendiri, ya, bukan pemberian Allah, bukan atas bantuan orang lain. Nah, ini ya sifat orang kaya yang pelit. Dia nggak mau bersedekah, nggak mau mengeluarkan hartanya untuk membayar zakat, karena menurut dia apa? Menurut dia harta yang dimiliki itu adalah hasil usahanya sendiri, bukan pemberian Allah. Ini ya. Nah, menurut Korun, dengan mengeluarkan zakat dan bersedekah itu akan bisa mengurangi harta kekayaannya. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 78 yang artinya, Korun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Ya, jadi Korun berubah menjadi orang yang sombong, pelit, serakah, takut hartanya berkurang. Nah, sejak peristiwa itu, ya, sejak Korun menolak untuk membayar zakat itu, Korun mulai membenci Nabi Musa dan berusaha untuk menyingkirkannya dari kaumnya. Korun punya siasat, Korun punya rencana membayar seorang wanita muda untuk memfitnah Nabi Musa. Ya, berita fitnah tadi itu, ya, akhirnya dengan cepat menyebar, ya, hoaks, ya. Kalau zaman sekarang namanya hoaks. Nabi Musa difitnah berbuat yang tidak baik dengan seorang wanita, ya. Nah, efeknya luar biasa. Ada sebagian pengikutnya Nabi Musa yang percaya dengan berita bohong tadi itu dan mulai meninggalkan Nabi Musa. Nah, menghadapi ujian ini, Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya, supaya si wanita tadi itu mengakui kebohongannya. Akhirnya dengan pertolongan Allah, si wanita tadi itu akhirnya mengaku bahwa dia ternyata berbohong dan ternyata dia ini disuruh oleh Korun dengan diberi uang. Nah, akhirnya si wanita tadi itu mengakui bahwa dia ini berbohong. Memang disuruh Korun untuk memfitnah Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa selamat dari fitnah tadi itu. Nah, sikap dan perilaku Korun sudah melampaui batas. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan peringatan kepada Korun dan pengikutnya. Doa Nabi Musa kemudian dikabulkan oleh Allah dengan Allah akhirnya mengazab, menghukum si Korun tadi itu dengan membenamkan dirinya bersama seluruh hartanya ke dalam tanah. Nah, jadi karena sudah kelewatan, ya, si Korun ini sudah melampaui batas, akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah, turunkanlah azab kepada Korun. Nah, doanya Nabi Musa dikabulkan, akhirnya Korun tenggelam di dalam tumpuan hartanya sendiri. Nah, itu dia Korun, kisah Korun. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 81, Allah berfirman, maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Jadi mungkin waktu itu ada gempa bumi dahsyat yang akhirnya Korun tertimbun tanah bersama dengan harta-hartanya tadi itu. Ya, itu akibat dari Korun yang pelit, Korun yang serakah, ya. Akhirnya apa? Hartanya tadi tidak membawa manfaat bagi dia. Bahkan apa? Dia mati di dalam tumpukan harta bendanya. Nah, itu dia. Nah, itu ya, setelah kita tahu cerita Korun tadi, ya, kita harus bisa mengambil pelajaran bahwa apa? Kita jangan sampai jadi orang yang serakah dan pelit.